Burung dara, burung merpati tertidur lelap di tengah malam. Sebelum memulai perdebatan kali ini, marilah kita awali dengan salam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dewan juri yang terhormat, rekan berpikir yang kami banggakan, serta para pemerhati hukum yang budiman. Sebelum itu, izinkan kami memperkenalkan anggota tim perdebatan kita pada kali ini, baik dari standing position tim pro dan standing position tim kontra. Sebelum itu, kami merupakan representasi dari UIN Sultan Toha Saifuddin Jambi, yang mana sebelah kanan saya bernama Nur Fadilah sebagai standing position pro dan sebelah kiri saya bernama M. Azik sebagai standing position kontra. Pada debat kali ini, kami akan terbagi menjadi dua sesi, yakni sesi pandangan pro dan sesi pandangan kontra terkait masa iddah bagi seorang laki-laki. Namun, sebelum melangkah lebih jauh, perkenankanlah saya untuk terlebih dahulu menjabarkan latar belakang lahirnya mosi perdebatan pada kali ini, demi terciptanya perdebatan yang akademis, komprehensif, dan dapat dipertanggungjawabkan. Dewan juri yang terhormat, lahirnya mosi perdebatan kita pada kali ini tidak terlepas dari isu terbaru terkait masa iddah bagi seorang laki-laki, yang sebagaimana kita ketahui bahwa masa iddah biasanya dibebankan hanya pada perempuan atau seorang istri. Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia, iddah adalah masa tunggu atau belum boleh menikah bagi seorang wanita yang berpisah dengan suaminya, baik karena ditalak maupun bercerai mati. Dewan juri yang terhormat, dalam hukum Islam, kewajiban iddah ini tidak berlaku bagi laki-laki kecuali dalam kondisi tertentu jika larangan syarak, sehingga diperbolehkan bagi seorang laki-laki untuk menikah secara langsung dengan perempuan lain setelah perceraian selama tidak ada larangan syarak. Akan tetapi, iddah dalam pandangan integrasi bukan hanya berlaku untuk perempuan saja, akan tetapi iddah juga bisa berlaku bagi seorang laki-laki, karena dalam pandangan integrasi menggabungkan cara pandang fikih dan cara pandang keadilan gender, sehingga iddah bukan hanya bermakna ibadah dan untuk memastikan kebersihan rahim saja. Iddah juga memiliki makna refleksi dan rekonsiliasi. Menurut pandangan sesi pro, dipersilahkan. Hiduplah Indonesia Raya. Salam konstitusi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mihilex esse videtur quae justa non fuere. Sesuatu yang tidak adil, maka ia bukan hukum. Dewan juri yang terhormat, para pemerhati hukum yang budiman, serta rekan berpikir yang saya banggakan, terkait mosi masa iddah bagi laki-laki, saya secara tegas, lugas, dan mantap menyatakan bahwa saya pro pada status quo perdebatan kita kali ini, yang mana argumentasi akan saya sampaikan dalam perspektif filosofis, yuridis, sosiologis, dan fakta-fakta yang akan saya paparkan. Dewan juri yang terhormat, dari perspektif filosofis keadilan, gagasan tentang masa iddah bagi laki-laki dapat dilihat sebagai upaya untuk mencapai kesetaraan gender yang lebih mendalam. Dalam konteks kesetaraan, masa iddah bagi laki-laki akan menjadi bukti nyata bahwa hukum dan norma yang berlaku tidak hanya memberikan beban pada satu pihak saja, melainkan memberikan tanggung jawab yang adil dan seimbang bagi kedua pihak yang terlibat dalam perceraian. Dewan juri yang terhormat, dalam sistem hukum yang berlaku saat ini, masa iddah hanya diterapkan kepada perempuan setelah perceraian atau kematian suami, dengan tujuan memberikan jeda untuk memastikan kebersihan rahim serta menghormati masa lalu perkawinannya, memastikan nasab
dan memberikan waktu bagi wanita untuk beradaptasi secara emosional dan psikologis. Konsep kebijaksanaan dalam tindakan menurut filsuf Aristoteles, tindakan moral yang baik adalah tindakan yang didasarkan pada kebijaksanaan praktis. Dalam hal ini, masa iddah bagi laki-laki bisa dilihat sebagai waktu untuk menumbuhkan kebijaksanaan tersebut. Laki-laki diberi kesempatan untuk merenungkan tindakan masa lalu mereka dalam pernikahan dan memperbaiki kesalahan sebelum mereka terjun ke hubungan baru. Ini juga memungkinkan mereka untuk belajar dari pengalaman hidup dan mengambil keputusan yang lebih baik di masa depan. Dengan memberlakukan masa iddah, ada periode tertentu di mana proses hukum seperti penyelesaian nafkah, hak asuh, dan tanggung jawab lainnya bisa dipastikan teratur dan tidak tergesa-gesa. Undang-undang keluarga di banyak negara menekankan pentingnya perlindungan terhadap kepentingan terbaik anak, dan masa iddah bagi laki-laki memberikan kesempatan untuk memastikan bahwa hak-hak anak terpenuhi dan hubungan pasca perceraian bisa diatur dengan jelas sesuai hukum. Dalam perspektif yuridis, masa iddah bagi laki-laki bisa memiliki fungsi yang serupa, yakni memberi jeda waktu yang cukup untuk memastikan bahwa seluruh urusan hukum terkait pernikahan yang lalu telah diselesaikan. Ini termasuk pembagian harta bersama, penyelesaian hak asuh anak, serta penyelesaian kewajiban hukum lainnya yang masih terkait dengan pernikahan tersebut. Harmonisasi hukum internasional di banyak sistem hukum modern, terutama yang mengacu pada hukum keluarga internasional, menekankan kesetaraan gender dalam perlakuan hukum. Dengan memberlakukan masa iddah bagi laki-laki, negara dapat menunjukkan komitmen terhadap standar internasional tentang kesetaraan dan hak-hak keluarga. Hal ini juga bisa menjadi langkah maju dalam mengharmonisasikan hukum domestik dengan konvensi internasional seperti Convention on the Elimination of All Forms of Discrimination Against Women atau CEDAW, di mana konsep kesetaraan dalam hak-hak keluarga antara laki-laki dan perempuan menjadi salah satu prinsip yang dianjurkan. Secara yuridis, masa iddah bagi laki-laki dapat dipandang sebagai langkah progresif dalam menciptakan keadilan, perlindungan hukum yang setara, dan harmonisasi dengan norma-norma hukum internasional. Ini tidak hanya menjaga keseimbangan hak dan kewajiban dalam hubungan keluarga, tetapi juga berperan dalam perlindungan kepentingan anak dan penyelesaian konflik pasca perceraian secara lebih komprehensif. Secara sosiologis, masa iddah bagi laki-laki dianggap sebagai cara menghargai lembaga pernikahan dan hubungan yang terjalin. Ini dapat memberikan sinyal bahwa pernikahan bukanlah hubungan yang bisa ditinggalkan begitu saja tanpa pertimbangan mendalam. Dengan memberlakukan masa iddah bagi laki-laki, masyarakat dapat menciptakan pemahaman bahwa baik laki-laki maupun perempuan memiliki tanggung jawab yang sama dalam menjaga komitmen dan menghargai bekas pasangan mereka. Sekian dari saya, salam konstitusi. Menurut pandangan sesi kontra, dipersilahkan. Non hominum ingenis ex cogitata. Teori kedaulatan Tuhan. Hukum bukan penalaran manusia, tapi penalaran Tuhan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dewan juri yang mulia, rekan kami dari tim pro yang berbahagia, serta pengamat konstitusi yang budiman. Berbicara mosi perdebatan kali ini ialah adanya masa iddah bagi laki-laki. Maka kami secara tegas, lugas, dan mantap mengatakan bahwa kami kontra pada status quo perdebatan kita kali ini. Berbicara lahirnya latar belakang mosi perdebatan kali ini tidak terlepas dari timbulnya suatu pemikiran yang dapat dikatakan baru, yaitu perlu adanya iddah bagi laki-laki. Hal ini lahir karena alasan demi keadilan. Secara definitif, iddah merupakan suatu kewajiban bagi perempuan dalam peraturan yang berlaku di Indonesia, dengan tujuan iddah dapat menjaga dan melestarikan keturunan dari tercampurnya laki-laki lain yang ingin dinikahi. Bahkan jika dikaji dari yuridis, hal ini masa iddah bagi laki-laki
tidak sejalan dengan kompilasi hukum Islam pasal 153 Kitab Fikih Islam Undang-Undang Dasar Republik Indonesia nomor 1 tahun 1974 yang mana telah memberikan klasifikasi dengan tidak menyebutkan suatu istilah tertentu yang digunakan. Akan tetapi sebagaimana diketahui bahwa materi dari Undang-Undang Dasar Perkawinan dan peraturan pelaksananya merupakan cuplikan dari norma-norma agama di Indonesia yang didominasi oleh aturan yang digariskan dalam syariat Islam, instrumen nasional dan internasional, sehingga jika diundangkan masa iddah bagi laki-laki tidak menutup kemungkinan untuk menjadi rujukan alternatif yang dapat merespon kebijakan otonomi daerah, khususnya formalisasi syariah di beberapa daerah. Dikutip dari Jurnal Hukum Keluarga Islam tentang analis peraturan masa iddah bagi laki-laki counter legal draft kompilasi hukum Islam pasal 8 ayat 1 perspektif hukum Islam oleh Agus Hermanto dan rekannya, bahwa dalam pembentukan counter legal draft kompilasi hukum Islam disebabkan aturan yang terdapat dalam kompilasi hukum Islam tidak relevan lagi untuk digunakan. Karenanya perlu revisi terhadap kompilasi hukum Islam dikarenakan sebagian isinya tidak mengakomodasi kepentingan publik untuk membangun tatanan masyarakat yang egaliter, pluralis dan demokratis. Dari penjelasan di atas dapat disimpulkan bahwa lahirnya pemikiran iddah bagi laki-laki merupakan suatu bukti tidak puasnya suatu kelompok terhadap aturan yang berlaku di Indonesia dengan alasan ketidakadilan bagi wanita atau perempuan. Aturan tersebut dituntut untuk direvisikan dengan kondisi dan perkembangan hukum internasional. Sedangkan lebih tegas, Profesor Huzaimah, seorang ulama muslim terkemuka di Indonesia dan dunia, menilai bahwa aturan dalam counter legal dan kompilasi hukum Islam dinilai tidak sesuai dengan ketentuan Al-Quran, hadis serta fikih dan kompilasi hukum Islam yang dianut mayoritas muslim. Seperti contoh, dalam counter legal dan kompilasi hukum Islam, sudut pandang masalah yang dibahas dan digugat ialah Al-Quran dan hadis dengan tujuan harus disinkronisasikan dengan rasio dan adat serta kondisi sosial di masyarakat. Bahkan karya ulama klasik dituding sangat Arabis dan sudah purba dan tidak sesuai dengan perkembangan zaman. Dalam kaidah hukum Islam yang dijelaskan artinya tidak ada celah ijtihad dalam permasalahan yang telah ada nasnya. Kaidah ini sebagai signal bahwa konsep iddah bagi laki-laki tidak benar dan tidak dapat diundangkan. Oleh karenanya konsep iddah ini telah ditetapkan dalam Al-Quran dan kompilasi hukum Islam secara jelas, tegas, dan pemahamannya manusia yang terbatas mengharuskan tunduk pada aturan yang ditetapkan oleh Yang Maha Esa. Oleh karena itu, saya tekankan sekali lagi secara tegas, lugas, dan mantap kontra terhadap musim perdebatan kali ini. Sekian, terima kasih. Salam konstitusi. Setelah mendengar argumentasi yang telah dipaparkan oleh tim pro dan tim kontra, dapat kita tarik sebagai kesimpulannya, baik pihak yang mendukung maupun yang menolak penerapan masa iddah bagi seorang laki-laki memiliki argumen yang valid. Dari satu sisi terdapat argumen yang mendukung kesetaraan gender, di mana masa iddah bagi seorang laki-laki dapat menjadi langkah untuk merenung, introspeksi, dan menghormati ikatan pernikahan yang telah berakhir, serupa dengan yang berlaku bagi seorang perempuan. Ini juga dapat berfungsi untuk memastikan tidak ada kebingungan mengenai keturunan di masa yang akan datang. Namun, di sisi lain, ada pandangan yang menganggap bahwa secara biologis dan kontekstual, peran seorang laki-laki dan perempuan dalam perceraian memiliki perbedaan, sehingga penerapan masa iddah bagi seorang laki-laki dianggap kurang relevan atau tidak diperlukan dalam konteks ini. Beberapa juga menyoroti pentingnya mempertimbangkan nilai-nilai budaya, agama, dan sosial yang berlaku.
Sebelum kami mengakhiri sesi perdebatan kali ini, izinkan kami menyampaikan sebuah pantun. Lomba debat bersama teman, bertemu juri nan rupawan. Selesai sudah sesi kesimpulan, dengan harapan tim kami dapat dimenangkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam konstitusi.